Siap belajar? Siap. Simpan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Siapa yang nggak masuk hari ini? Banyak. Jumlah? 36. Coba siapa yang nggak masuk? Aidil, Nadin, terus 4 ya. Ada yang sakit, ada yang suratnya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Dengan doanya tadi, semoga pelajaran hari ini lancar dan ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat. Baiklah, sebelum masuk materi menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Minggu kemarin kan sudah belajar sama Ibu Nanda. Belajar apa minggu kemarin? Dan kebahasaan editorial. Bisa jawab apa kemarin? Teman. Pertama pengenalan isu, penyampaian argumen, dan penegasan. Yang lain masih ingat kerangka dari teks editorial. Nah, materi kita hari ini menyeleksi ragam teks editorial baik secara lisan maupun secara tulis. Kompetensi dasarnya ini ada satu yang pertama itu coba dibacakan oleh Putri. Ya, coba baca Putri. Kompetensi yang kita pelajari hari ini menyeleksi sebagai bahan editorial baik secara lisan maupun lanjut. Nah, ada pun indikator pencapaian pada hari ini yaitu yang pertama coba dibacakan oleh Sarif. Mana nama Sarif? Yang pertama itu yang pertama itu menemukan isu. Apa itu isu? Sudah dibahas kan kemarin? Apa itu isu? Isu adalah permasalahan. Apa Sarif? Apa isu? Permasalahan. Ya, permasalahan apa lagi? Permasalahan ya. Apa? Ya, jadi itu isu adalah permasalahan yang belum tahu pasti kebenarannya. Baik itu ditemukan di media cetak. Apa saja media cetak itu? Majalah, ya. Dan elektronik maupun internet. Yang kedua, coba dibaca oleh yang di ujung. Nah, ya. Samping ulat ya, ulat samping ulat. Yang kedua ulat, coba baca. Membuktikan. Kata enggak? Coba apa di sana aja? Lihat. Oh, masih coba. Ini Sarif. Nah, ya, membuktikan isu dari permasalahan tadi kan belum pasti kejadiannya. Dibuktikan dengan apa yang pertama itu? Berupa data. Contohnya, membuktikan isu dengan berupa data. Contohnya coba yang belakang. Assalamualaikum.
Jadi kan istilah kuat dilengkapi dengan argumen pendukung. Nah, dari permasalahan tadi kan itu istilah adalah permasalahan yang mengawal pasti kebenarannya. Dibuktikan dengan berupa data dan alasan yang logis. Alasan yang logis itu ada sini bagaimana? Yang masuk akal. Ya, alasan masuk akal diterima dengan nalar ya. Ya, lanjut. Nah, teks editorial ini ada aktual, fenomenal, dan kontroversial. Yang aktual, contohnya yang belakang pakai jaket apa? Contoh dari teks editorial aktual. Dia berita, mau berita. Contohnya, contoh berita aktualnya. Aktual itu apa? Nah, ya yang aktual. Nah, contohnya, contoh berita yang aktual. Contohnya apa? Asap di contohnya ya kabut asap di Palembang. Terjadi kabut asap di kota Palembang dari minggu kemarin ya. Ya benar, itu termasuk berita aktual. Yang fenomenal, coba yang kamu coba tes yang fenomenal ya. Terjadinya tsunami di Aceh pada tahun 2000. Fenomenal itu kan maksudnya sudah diperbincangkan berulang-ulang. Fenomenal, berita yang fenomenal yang hangat dibicarakan. Ya, hujan. Berkaitan dengan alam tidak bisa fenomenal hangat dibicarakan. Contohnya kontroversial. Apa itu kontroversial? Kontroversial. Coba Amanda. Amanda kan? Oh, Wewen. Ya Wewen apa Wewen? Wewen apa? Kontroversial itu berita. Apa? Kontroversial. Iya, kontroversial. Contoh ini. Pemilihan presiden. Nah, maksud dari kontroversial itu berita yang kayak mana? Berita yang hot. Oh, berita yang hot. Ada pro dan kontra. Ya. Terus? Ya, jadi benar, kontroversial itu berita yang hot atau hangat juga dibicarakan, terjadi adalah antara pro dan kontra. Contohnya tadi kontroversial. Baca coba. Apa? Lima ya? Berita yang sedang hangat diperbincangkan dan mengundang perbedaan-perbedaan pendapat di masyarakat dan menimbulkan. Nah, contohnya tadi kan saya sebutkan Palestina antara dengan Israel. Lanjut. Nah, tanggapan dari redaksi. Apa itu redaksi? Siapa redaksi? Kalau redaktur? Ya, redaksi. Penyunting atau penyiar berita. Kalau redaktur? Coba ulang sekali lagi, apa itu redaktur? Kalau redaksi? Penyunting. Ini lagi jangan sampai terbuka. Redaktur dan redaksi. Tanggapan redaksi terhadap pujian, kritikan, sindiran itu masuk dalam opini. Apa saja contoh pujian? Pujian dalam teks berita. Contohnya atau kalimatnya. Ya, contoh kalimatnya. Saja yang bisa boleh ambil tangan selain wewe. Saja. Contoh kalimat pujian. Bebas. Masya Allah, saya kompetitif sekali. Ya, itu berupa pujian. Ada lagi, contoh lagi. Pujian. Memberikan penilaian pujian dengan pujian itu pasti bersifat positif atau negatif? Positif. Kalau negatif itu termasuk kritik. Nah, coba contoh lagi pujian, satu lagi. Pujian. Yang bisa mencontohkan lagi, nah yang belakang. Apa pujian? Contoh yang pujian. Wow. Apa namanya? Nabila. Nah, yang Nabila apa Nabila? Contoh kalimat pujian. Dia sangat pintar. Siapakah dia itu? Wewen. Ya, benar sekali. Coba beri tepuk tangan antara untuk Wewen dan Nabila. Selanjutnya kritikan. Nah, pasti setiap berita terus ada kritik. Nggak mungkin kan selalu dipuji. Apa kritikan tadi? Pasti negatif. Apa contohnya yang lain? Kritik
pakai masker. Apa nak? Contoh kalimat kritikan. Mengkritiki, contohnya berkalimat ya bebas. Baiknya. Termasuk kritik atau termasuk saran itu? Saran. Saran untuk kritik. Coba ulangi lagi. Sebaiknya dia tidak mengulanginya lagi kesalahannya. Itu termasuk kritik atau saran? Coba apa kalau kritiknya? Yang bisa mencontohkan boleh angkat tangan. Kritik, mengkritik. Biasanya mau bikin komentari orang itu. Coba namanya nak? Isra ya, coba Isra apa? Ini sangat panas dan gelap. Bikin sama sindiran itu. Ya bisa masuk sindiran juga, bisa masuk kritikan. Ya, terima kasih untuk siapa? Kita beri tepuk tangan untuk Asra dan siapa namanya? Sindiran, nah ini sindiran. Coba contohkan. Sindiran Habibi. Kali nak baca pula penjelasan bom. Apa contohnya kalimat sindiran? Kalimatnya sindiran. Ini kuliah tinggi sekali seperti bambu. Ulang lagi. Dia tingginya cak bambu. Jadi dia tinggi sekali seperti bambu. Bambu tadi yang ada? Ada. Ya, dia tinggi sekali seperti bambu. Ya, boleh. Makasih Habibi. Lanjut saran. Nah, ini saran menyarankan contoh berita. Coba buat dalam teks contoh beritanya, teks saran. Teks saran. Coba yang di. Nah, coba ini. Saran. Contoh saran apa? Saran dalam berita. Apa contohnya? Menyarankan memberikan saran. Kita kenapa kita? Sebaiknya kamu menggunakan baju yang lebih tertutup. Ya, boleh. Kalau di dalam beritanya contoh tentang apa Palestina, yang bisa mencontohkan contoh kesaran terhadap berita Palestina yang lagi hangat bicara ini. Angkat tangan. Apa? Habibie yang angkat tangan. Sebaiknya kita bom Israel. Sarannya kamu masukkan. Enggak lah, itu kamu jahat balas dengan kejahatan. Nah, lanjut Bu. Nah, materi kita yang kedua ini menyampaikan pada yang kedua tadi menyampaikan pendapat disertai dengan argumen pendukung. Nah, atau yang belum tahu kebenaran tadi kan dikumpulkan disertai argumen dan argumen pendukung. Kita cari tahu kebenarannya itu. Lanjut. Nah, opini redaksi. Nah, dari opini redaksi ini bisa kita terima dan bisa kita tolak asalkan ada apa tadi? Ada data yang logis, data yang valid diterima oleh para pembaca atau netizen. Kalau zaman sekarang sebutnya apa? Netizen. Lanjut. Nah, dari sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Sampai di sini paham redaksi dan redaktur? Paham. Yang belum paham redaksi apa? Coba. Redaksi dan redaktur. Yang belum paham, ada yang belum paham? Sarif. Coba yang belakang tadi apa itu redaksi dan redaktur? Nanti lupa lagi apa? Iya kamu. Redaktur penyunting. Apa? Apa coba? Yang ditukar. Redaktur penulis teks editorial. Kalau redaksi? Redaksi itu pembacanya. Mau beritanya. Kalau opini tadi apa opini? Opini. Apa opini? Pendapat? Apa salib apa salib? Pendapat? Dapat pribadi. Apa? Yang bisa coba antara opini fakta apa bedanya? Opini dan fakta. Kan sudah kan kejadiannya sudah. Nah, sebenarnya kalau opini pendapat yang
Ya, pendapatnya. Pendapat atau argumen ya sendiri. Nah, pendapat dari argumen dari orang pembaca berita, kan banyak argumen-argumen yang belum tahu pasti kejadiannya. Dari itu tadi kita carikan, kumpulkan opini itu bisa berubah menjadi fakta apabila kita cari informasinya, kita cari data yang valid, data yang benar, yang logis, yang bisa diterima oleh pembaca. Jadi sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut pekerjaan? Tidak ada. Ngerti? Kita bagi kelompok. Sekarang ada siswa 29 kan? 29 kita bagi 6 aja. Berapa 29 bagi 6? 9 lagi. 5. Kalau 5 ada yang 5 ada yang 4 kan? Kita bagi 5. Kita bagi 5, kita bagi 6. Kita bagi 6 kelompok terdiri dari orang 5 orang. Baginya ibu langsung tunjuk ya. Atau mau kalian bagi? Tunjuk. Untuk kelompok pertama itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini gabung sini. Ini kelompok kedua. Ini 2, 1 Habibie. Langsung pindah. Silakan langsung bergabung sama kelompoknya ini. 1, 2, 3, 4, 5. Langsung gabung sini. Tidak ada satu orang yang saja ya kerja kelompok bersama-sama namanya kerja kelompok. Saling keluarkan pendapatnya. Nah, tulis satu namanya, nama kelompok, nama kelompoknya bebas mau nama apa? Ya, boleh nama bunga, nama hewan, nama hewan. Perhatikan bagian tugasnya itu. Syarat 1, carilah minimal 3 berita utama. Nah, boleh HP-nya dibuka. Ini boleh saya di HP. Berita utama dengan topik yang sama dari 3 media. Yang kedua, identifikasilah informasi atau peristiwa yang ada pada setiap teks tersebut. Nah, cari fakta opini yang terdapat dalam teks tersebut. Kemudian susunlah isu yang aktual, fenomenal dan kontroversial. Boleh lihat di HP. Kalau belum paham boleh ditanyakan lagi. Kerjasama ya, berkelompok. Kalau enggak kawannya salah satu temannya tidak ada yang kerjasama, boleh dicoret namanya di kelompok. Tulis yang mengerjakan saja. Apa dicari? Kita kan? Silakan. Isu apa? Isunya apa? Ya, dapat opini. Susunlah isu aktual bagaimana fenomena. Itu lagi di belakang, belakang. Nah, aktualnya isu apa? Tulis isu masalahnya apa? Cerita itulah. Kritiknya apa? Salah.
Mana ini? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Keringatan apa? Bapak kita. Enggak kita cinta. Itu giveaway. Bisa tahu tuh. Feeling. Ya. Selagi tunggu masih mengerjakan, kita sedikit dulu biar otaknya fresh. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Semuanya berdiri dulu ya. Berdiri belakang. Bisa kan konsentrasi kemarin? Tepuk konsentrasi masih ingat? Ingat, coba dulu. Kita nanti ya, apa? Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai, bisa? Lagi 1, 2, 3. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap, satu kali lagi coba. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap untuk ice breaking yang berikutnya? Siap. Ibu punya ice breaking itu adalah hewan. Hewan itu ada cacing dan ular. Apa perbedaan antara cacing dan ular? Cacing ular besar. Besar apa? Sepanjang. Berbeda yang kecil dan panjang. Tapi kita balik untuk ice breaking kali ini kita balik. Cacing menjadi panjang, ular menjadi kecil. Kalau ibu bilang ular, bilangnya panjang, pendek tapi tangannya kayak ini. Cacing pendek tapi tangannya kayak gini. Kalau ular panjang tangannya kayak gini. Oke. Yang belakang, kalau cacing bilangnya pendek tapi kayak tangannya lebar. Kalau ular bilangnya pendek, panjang tapi tangannya gini. Siap? Salam maju ya. Ulang sekali lagi. Kalau cacing tangannya bilang pendek tapi tangannya panjang. Kalau ular bilang panjang pendek. Siap? Siap yang belakang siap? Hitung dari 1, 2, 3. Cacing panjang. Apakah Habibie kita mau kasih tolong Habibie? Nyanyi. Bagus suaranya bagus. Nyanyi. Tidak ada, Bu. Nyanyi suaranya Bu. Nyanyi apa soal?
yang kontroversial tadi? Apa? Apa dulu kontroversial itu? Berita yang ya, ada kontra dan ada pro. Apa contohnya tadi? Ceritanya. Pak, Penyerangan Israel terhadap Palestina. menyerang Israel terhadap Palestina ya. Benar Habib. Kita beri tepuk tangan untuk Habibie. Beri. Putar bangunnya. Itu sama deh. Dari berita yang dari berita jangan ke yang lain. Itu tiktokan. Al-Zaitun ke Al-Bahar. Prediksi saya sepertinya Hamas akan Israel, warga Israel sangatlah penilaian kan? Bukan warga Israel sih, tapi petentara ya sih. Warganya juga itu bahkan warga tidak sih yang diomongin TV itu mereka berusaha menjelek-jelekan Palestina. Panik lagi anak murid. UMN. Kayak pegawai BUMN. Siapa? Satu ya, sudah satu. Ada. Ada. Nah, coba kelompok sudah ada yang sudah, yang ujung sudah. Kelompok satu pun sudah. Satu sudah semua kan satu? Satu aja. Silakan presentasi dulu untuk yang pertama dari kelompok. Lagi video ya? Apa bu nama yang Dari kelompok satu Kak. sini? Tolong, kelompok dulu. Perhatikan kelompok lain, ini adalah presentasi dari kelompok 2. Berita apa yang ditemukan? Coba silakan. berita kontroversial. Nah, dengan Kak, berita yang ditemukan itu berita kontroversial. Apa tadi berita kontroversial? Israel. Kontroversial. Isu yang diperoleh. Israel yang berusaha untuk merebut tanah Palestina. Kritik. Israel tidak berperi kemanusiaan karena menyerang warga Palestina yang sudah jelas pemilik tanah tersebut. Benar Bahkan itu anak-anak kritik. bahkan anak-anak kecil pun sudah banyak tewas olehnya. Perhatikan kelompok lain, benar itu termasuk kritik. Iya, coba ulangi sekali lagi Habibie, dengarkan ya. Israel tidak berperi kemanusiaan karena menyerang warga-warga sipil Palestina yang sudah jelas pemilik tanah tersebut. Bahkan anak-anak kecil pun sudah banyak yang tewas. Israel tidak mempunyai nah, tidak ada peri kemanusiaan, tidak ada punya hati nurani. Apakah benar itu termasuk kritik? Benar. Benar atau tidak? Benar. Ya benar, benar disampaikan oleh Habibie itu termasuk kritik.
yang tidak mempunyai hati nurani. Itu ada kritikan dari siapa? Dari dirimu atau dari kelompok teman-teman kami. lain? Dari kelompok kalian. Benar. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Coba ada lagi sudah selesai. Satu lagi. Satu lagi ada apa? Coba kelompok ini. Nah, ada yang sudah selesai, ada kritik, ada isunya. Kelompok 6. Ibu yang Nabila. Mungkin kamu gunakan kelompok lain. Kelompok 6 presentasi. Isu yang diperoleh, dua sisi kampanye negatif yang kian intens menyerang capres dan cawapres. Kedengaran dia pun yang lain. Isu yang diperoleh, dua sisi kampanye negatif yang kian intens menyerang capres dan cawapres. Kritik, kampanye negatif menghadirkan hal positif bagi demokrasi, tetapi di media sosial bisa menjadi propaganda menyesatkan. Nah, Benar. termasuk kritik. Kita masuk ke 2, sarannya ada. Sarannya adalah calon pemilih harus lebih cermat dan memilah berita dan tidak memprovokasi kampanye negatif. Prediksinya adalah kalau terus terjadi, kelemahan para bakal calon presiden dan wakil presiden marak diumbar ke publik. Bagaimana? Apakah benar disampaikan oleh kelompok 6? Benar. Itu termasuk berita apa itu? Berita aktual itu. Aktual ya, benar sekali. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2 dan kelompok 6. Lanjut kelompok lain. Kalau sudah selesai boleh angkat tangan. Satu aja tidak apa-apa. Lanjut lagi kalau sudah pintasan. Apa sih yang masukin tas itu? Nah, ada yang ngumpul jantri itu tapi silakan jadikan satu. Dia ngumpul. Yang kerja. Duduk. Baiklah, sama-sama kita simpulkan dari pembelajaran kita tadi. Ada yang masih kurang paham atau belum mengerti? Selanjutnya kita terus ya. Jadi pembelajaran tadi kita apa saja yang kita dapatkan? Yang kita pelajari? Banyak apa dikit? Apa saja tadi? Sudah disampaikan tadi. Pertama tadi apa nih mas? Yang kita bahas tadi ada berita aktual dan kontroversial. Nah, apa yang kurang paham di situ? Ada fenomena kontroversial dan isu tadi apa isu tadi? Masalah yang belum tahu kebenarannya, ya permasalahan yang belum tahu kebenarannya. Jadi pembelajaran hari ini bagaimana menurut kalian? Apakah menyenangkan? Kurang menyenangkan? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Apa yang masalahnya? Ibunya. Baiklah. Jadi kita akhiri saja pembelajaran hari ini. Nah, untuk materi berikutnya itu pelajaran tentang menganalisis isu. Sekarang kita menyeleksi untuk minggu ke depannya itu menganalisis isu yang terdapat pada teks editorial. Pelajari lagi itu. Nah, yang ini kalau belum ngerti baca-baca aja lagi itu. Selanjutnya minggu depan itu sama Bapak Pri. Nah, kami juga menyampaikan di sini sebagai ibu wakili, mungkin seolah kami yang terakhir ngajar di sini. Ngajarnya, tapi masih 1 minggu lagi untuk di sini. Kami ibu mewakili teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik yang berlapor untuk perbuatan pada kalian ya. Kepada Allah kami sama-sama mohon ampun. Gimana, dimaafkan nggak? Baik, akhiri saja pembelajaran hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.